Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan lebih cepat, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Timnas Indonesia saat ini sedang dalam ambisi meraih mimpi tertinggi, ya, meskipun masih banyak hal yang harus dibenahi. Namun secara umum progres timnas Indonesia sudah mengarah ke hal yang benar. Kalau yang mikirnya jangka panjang sih, kalau enggak ya udah mau gimana lagi, pasti adalah alasan buat cari kesalahan. 4 laga sisa di grup C benar-benar menjadi sebuah laga hidup mati. Jadi per laga terlebih bagi jajaran pelatih anyar ini adalah tantangan luar biasa, ya. Mengingat tekanan tinggi dari fan dan kontroversi pemecatan Sintayong. Meskipun begitu, masuknya Patrick Kluivert enggak seharusnya ditanggapi sepesimis itu, ya. Jadi karena salah satu poin plusnya kini para pemain diaspora yang sebelumnya alot kabarnya mulai mempertimbangkan serius buat jadi warga negara Indonesia. Mantap, ya. Hal kemudian dianggap ini, ya, pergantian ini jadi dikomentari oleh pelatih Jepang Haji Memoriyasu adalah hal yang cukup positif, meskipun di situ ada sedikit kekecewaan dan terkejut, ya, Sintayong dipecat. Namun dengan komposisi yang ada saat ini serta rencana-rencana lainnya, pelatih 58 tahun tersebut yakin Indonesia akan bisa lolos ke Piala Dunia di tahun 2026. Nah, jadi Memoriyasu ini beserta segala manuver PSSI membuat Bahrain dan Cina merasa khawatir, terutama apalagi hasil akhir semuanya ditentukan di pekan terakhir. Maka Indonesia di atas kertas, ya, menurut mereka cukup diuntungkan. Hal ini mengacu pada situasi Jepang yang 99,9% udah pasti lolos sebagai juara grup, sehingga nggak perlu ngoyo, ya, di pertandingan terakhir dalam laga penentuan itu. Ya, anggaplah Jepang ngasih tim-tim lapis kedua saja, walaupun bahasanya tidak ada bagi-bagi skor atau tidak, itu kan biasa saja, ya. Nah, sekarang menanti perjuangan sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, ya, pada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, ya. Jadi kalau kita lihat memang, ya, timnas Indonesia dengan kekuatan dan pemain diaspora, sebagaimana kita tahu, semacam kayak Kevin Dick itu adalah pemain terakhir yang dinaturalisasi di era Sintayong, dan Patrick setidaknya udah ada 2 nama yang sudah mau merapat, ya. Dapat dibilang kalau Ole Romeni kan dengan Zero in the Wall kan sudah disampaikan oleh Pak Erick Thohir, itu dalam proses, tentunya tinggal menunggu waktu saja, ya. Jadi manuver PSSI dengan menambah kekuatan masih akan terus berlanjut, dan kita juga tahu nama-nama siapa saja, ya, yang selama ini udah masuk daftar list. Jelas kalau setidaknya nama-nama diincar udah berhasil gabung minimal untuk bulan Maret, ya. Ole dan Jero, mungkin Emil Eudero, ya, walaupun sempat kontroversi hingga masuk dalam daftarnya, termasuk Gapen bisa juga ke dalam skema
yang akan dinaturalisasi dalam waktu dekatnya. Jika itu terjadi, ya minimal 4 poin di bulan Maret bisa kita kantongi. Bahkan 6 poin pun bukan tidak mungkin atau tidak mustahil. Meskipun sampai sejauh ini masih banyak ya yang meragukan keputusan PSSI. Tapi menurut Haji Memoriasu, apapun keputusan federasi pasti sudah dipertimbangkan dengan matang. Apabila melihat dari track record dari seorang Erick Thohir, nggak mungkin beliau mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang. Jadi Pak Erick Thohir dinilai sangat memikirkan soal jangka pendek, jangka panjang, dan perihal naturalisasi. Haji Memoriasu juga menyebut jika langkah tersebut memang sangat positif dan harus terus dikembangkan. Sebab dengan begitu kan Indonesia tampil di Piala Dunia dari edisi ini tahun 2026 pasti sangat besar peluangnya ya. Jika federasi dan pemerintah terus melakukan naturalisasi pemain berkualitas, saya rasa akan lolos ke Piala Dunia akan menjadi lebar di masa depan atau paling dekat adalah tahun 2026. Itu adalah yang disampaikan Haji Memoriasu, dikutip dari The Football Channel, dan karena disampaikan oleh pelatih Jepang secara langsung, maka membuat Cina dan Bahrain merasa iri, merasa cemburu dan negatif thinking. Kenapa kalau negatif thinking? Karena ini persaingan ketat ya. Kalau sampai nilai terakhirnya di babak terakhir itu katakanlah selisih 1 poin, Jepang kalau istilah kasarnya bisa memberikan bonus ke Indonesia. Main draw saja berarti Indonesia lah yang lolos ke Piala Dunia. Maka dari itu hal ini betul-betul mengkhawatirkan. Kenapa? Jepang juga kita tahu sendiri sakit hati dengan Bahrain maupun Cina, yang mana saat melawan Bahrain itu pemain-pemain Jepang juga banyak disorot oleh laser, sedangkan lebih parah lagi di Cina ya. Lagu nasional Jepang saat dinyanyikan itu banyak orang teriak-teriak di stadion Cina. Ini kan tidak menghormati. Itulah penyebabnya kenapa Jepang khususnya pelatihnya itu sangat respect terhadap timnas Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih, Merdeka.